mulai di dia lah. Yang diadakan oleh Dinas Kehutanan 3 Kadisub Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat, kita bisa lebih mengenal lebih banyak tentang trigona, manfaatnya, produk-produk turunan dari lebah itu sendiri. Kenapa saya memilih budidaya lebah? Yang pertama, secara pengurusan sangat mudah sekali. Tidak ada tidak membahayakan bagi lingkungan, juga zero waste atau tidak ada limbah sama sekali dalam budidaya lebah trigona ini. Di trigona yang ada di KTH Giri Catur ada 2 jenis. Yang pertama ada jenis Epicep, itu kita ngambil dari wilayah sekitar Desa Kutajaya dan sekitarnya, karena itu masih alhamdulillah masih ada dan masih bisa kita kondisikan dengan baik, karena lingkungannya juga alhamdulillah masih sangat baik. Yang kedua, kita ada jenis Trigona utama yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Salak. Nah, itu menjadi habitat, itu menjadi unggulan dari KTH Giri Catur karena di situ kita ada habitat jenis utama, dan insya Allah itu akan dikerjasamakan dengan pihak Taman Nasional. Saya juga menunggu kabar baik dari pihak Taman Nasional karena proses masih tetap berjalan. Ya, pertama menyiapkan persiapan proses pemindahan koloni dari bambu yang kita ambil dari rumah-rumah warga. Atau persiapannya ada kotak seperti begini, ukurannya 15 cm
panjang 30 cm, tinggi bisa 10 atau 15 cm. Nah, terus kita siapkan plastik, ini plastik. Terus kita juga siapkan tutupnya untuk menutup ini. Nah, warga dengan si pembeli, tadi warga akan kita pindahkan. Yang pertama kita buka dari itunya, dari koloninya. Kita mulai berterbangan. Ini koloni lepisep, Pakainya lagi tuh. tempoknya lasep. Rapi banget kan. Satunya tunggu satu. Nah, ini kita lagi proses pencarian dulu ratu lebah, karena Ini nah ini ratu lebah untuk jenis lepisep. Inilah yang paling utama, proses yang menentukan berhasil tidaknya pemindahan koloni dari bambu ke stup. ya. So kita pindahkan, kita udah ketemu, nanti kita pindahkan. Diusahakan jangan sampai luka si ratu. Nah, bisa dengan metode seperti ini udah naik, dia lalu kita pindahkan. Nah, penyusunannya juga hampir sama, apa di dalam bambu dengan yang di dalam stup nantinya. Jadi telur jangan sampai terbalik. Telur jangan sampai terbalik. Itu yang paling pokok. Nanti kalau bicara madu, bicara polen nanti berikutnya. Karena yang paling utama kita menyelamatkan dulu daripada telur dan ratu itu sendiri, koloninya. Nah, kebetulan di kita ini sekalian kita mencari ada queen cell. Saya belum menemukan queen cell calon ratu. Ya, belum ada, nggak ada queen cellnya. Nah, ini madu. Nah, kita beralih ke madu sekarang. Ini madu. Terus polennya udah masuk sebagian ke sana. Ini madu dan polen nanti akan kita bagi. Madu nggak kita ambil semua, polen juga nggak kita ambil. Itu adalah untuk persiapan anak-anak yang baru lahir. Nah, ini sampai mencurut-curut begini nih ya. Nah, kayak gini. Nah, ini yang dinamakan propolis. Nah, ini propolis ini. Propolis bukan dari sarang madu ya. Ini adalah propolis pelindung daripada dari serangan musuh, serangan pengganggu hama. Ini propolis bagus, yang paling bagus dibandingkan dengan propolis yang untuk pot madu. Mungkin si lebah itu cara membuatnya mungkin berbeda, karena ini yang paling bagus untuk dijadikan sebagai sebagai imun tubuh dan untuk juga bagus untuk pengobatan. Kegunaan propolis ini juga karena kita akan menggunakan plastik, ini juga bisa dijadikan lem untuk ke setup, ditempelkan plastik ini seperti begini. Seperti begini, karena dia yang pertama sebagai lem, yang kedua jadi si lebah ini jangan terlalu bekerja keras untuk menutupi lubang-lubang yang ada.
mencari juga terlalu jauh. Jadi kita pakai ini, pakai propolis dari dia, sekaligus juga untuk merangsang atau yang tadi kabur pas pembukaan awal akan kembali lagi karena dia mencium aroma dari propolis dia sendiri gitu. Propolis yang dia ciptakan. Seperti itu. Itu polen udah masuk semua. Ini sekarang kita pemasangan propolis lemnya sebagai pelindungnya juga. Karena begitu tidak pakai pelindung seperti begini, nanti semut, paling utamanya semut, itu akan mudah sekali untuk masuk. Masuk di lubang depan. Ya. Nah, juga di lubang depan, di lubang masuk ini kita akan masukkan propolisnya dia. Juga setelah madu diambil, kita akan memasangkan penutup. Penutup ini adalah kenapa plastik? Agar memudahkan kita pengontrolan daripada perkembangan di dalam kotak. Ini kita tutup. Kita rapikan. Nah, seperti ini. Nah, langsung kita tutup. Nah, setelah ditutup, kita biarkan di tadi tempat sama. Oh, nah ini tadi dia kita taruh di sana. Nah, kita taruh di situ biar dia, nah seperti itu, biar dia mencium resin yang tadi. Nah, resinnya masih ada, propolisnya, jadi dia masuk lagi ke situ. Dan kebetulan di dalam juga ratu sudah aman, terus dia akan masuk ke sana. Kita lihat beberapa menit, dan ini kumpulan ini akan masuk ke dalam. Nah, mereka sudah mulai berkumpul, sudah mulai masuk, menemukan resinnya, bisa dilihat. Dari yang bergerumbul tadi itu mereka masuk ke sana. Seperti itu, berarti kita tinggal nunggu aja, nanti mereka masuk semua. Mengeksplor kegiatan di dalam. Ekspor kegiatan. Pohon semua, ada pohon, ya banyak lah pohon-pohon. Ada suren, ada mangrove, kalau bahasa di sini mangrove. Nah, ini juga kita taruh di sini juga. Selain itu juga ada bunga-bungaan sedikit dan matahari juga sudah. Kenapa kita seperti begini? Kelihatan apa enggak ini, karena kita ingin menciptakan suasana alam yang dia inginkan, karena nantinya akan kita bedakan mana yang di lingkungan pemukiman dengan di lingkungan kebun seperti ini. Ini juga kita lagi eksperimen ya gitu. Nah, ini hampir sama umurnya dengan yang di sana, cuman ini dia corongnya masih kecil. Ini corongnya masih kecil, tidak seperti di sana. Dan ini juga koloninya agak lemah gitu.